Ini kisah ya, kita kasih tahu proses di sini. Ini kita sediakan contoh ada dua bahan, ya, dua bahan yang masih awal proses. Yang ini ori, ya, ini ori. Nah, cabang-cabangnya sudah kita pilih. Sementara yang ini batang lokal, ya, stek lokal yang kita sambung sisip, entah ID apa ini lupa saya. Jadi untuk lokal yang ketinggiannya 60 cm, 65 cm stek batangnya ini kita sambung ada banyak macam-macam ID sampai saya lupa. Enggak pernah saya tulis-tulis di batang pohonnya ini. Nah, ini kita akan menjelaskan tahap prosesnya. Dari batang seperti ini, ya. Nih, dari batang yang masih terang benderang, hanya cabang yang kecil-kecil ini, sampai nanti jadi itu berapa lamanya ya. Dari bahan yang seperti ini, perkiraan kalian berapa lama ini ya. Sebelumnya kan stek batang itu kita tanam di polybag yang kecil-kecil di sana. Kalau nanam itu usahakan polybagnya yang kecil-kecil seperti ini ya. Ini hanya bertugas untuk memunculkan akar saja ya, jangan terlalu gede-gede lah polybagnya. Meskipun ini gede loh steknya ini ya, gede-gede, tapi polybagnya kecil-kecil karena hanya bertugas untuk memunculkan akar saja. Jadi setelah ini muncul akarnya, kita langsung pindahkan ke pot yang ukuran 40 untuk batang-batang sekian ini ya. Ini ya, ada di pot 40 semuanya karena ketinggiannya ini 60 cm lebih. Nah, ini saya jelaskan untuk orinya dulu ya kisah. Ini ori ya, untuk orian seperti ini. Ini nanti yang akan kita pakai adalah 3 cabang atas ini ya. Untuk 3 cabang bawah ini sudah pasti akan dibuang ya, karena rimbunnya hanya akan kita buat nih press gini sampai menggunung. Jadi yang bawah dibuang, hanya cukup 3 cabang atas ini saja. Jadi hitungannya begini di sana. Kalau untuk yang original dari atas ini, potongan atas, kamu pilihlah cabang terdekat dari potongan atas nih, 1, 2, 3. Hanya ini saja. Sementara yang ini terlalu jauh ya, kalau ngerimbunin nanti kesusahan, kita buang. Cukup 3 cabang. Sementara untuk yang samsip, batang lokal atau batang apapun yang kalian samsip, cabangnya sudah pasti ditargetkan ya. Nih, dari hasil samsip seperti ini. Jadi nggak ada pilihan lagi. Ini nanti yang akan kita lanjutkan melalui proses pemangkasan jika tunasnya sudah memanjang, atau melalui pengawatan. Sementara kedua batang ini sampai merimbun dan siap pajang itu, kalau di sini tuh hanya cukup 7 atau 8 bulan. Ini pun sama, nanti juga 8 bulan, 7 bulan itu udah jadi di sana ya. Jadi untuk yang ketinggian sekitar 35 cm atau 40 cm ke bawah steknya, stek batangnya yang tingginya 40 cm ke bawah, dia itu meskipun besar batang steknya, masuknya ke pot 30 langsung di sana ya. Nih, seperti ini ya. Kalau untuk batang stek yang disambung sisip itu nggak ada target cabangnya yang mana, pilihannya yang mana nggak ada, karena kita sudah tentukan melalui sambung sisip itu ya. Sementara tunas-tunas yang nanti tumbuh ini dibuang kecuali Singapura ya. Ini kan batang lokal ya, lokal nggak ada gunanya untuk diikutkan, jadi dibuang tunas-tunas yang tumbuh. Nah, ini kan juga ya, ini ukuran 30 cm, dia berada di pot 30. Untuk yang original ya, ori tanpa sambung ini kalau nggak memahami prosesnya akan amburadul juga di sana nih. Ini dari 3 cabang ini ya. Nih 3 cabang, yang paling bawah itu nanti di los di sana, di los. Nih. Cabang paling bawah ini harus paling gede, nanti di los dulu, jangan diapa-apain. Ya, cabang paling bawah usahakan yang paling gede daripada kedua cabang yang atas itu. Ini kalau nggak dikawat nanti akan melambai seperti ini ya. Nih saya kasih contoh untuk yang orian. Nah ya, kita berdirikan cabang bawah dibantu dengan kawat. Nah, ini udah kita lilit kawat, kita bantu berdirikan. Ini nanti di los di sana ya, di los. Jadi cabang paling bawah usahakan paling gede kalau ingin hasilnya agak bagus ya. Nah, sementara yang atas-atas ini bisa kalian potong-potong dulu, rimbun-rimbunkan dulu, supaya pertumbuhan menyerang bagian cabang bawah nomor 1 dan nomor 2 nih ya.
Ini kalau nggak dilos, nggak dibantu kawat akan melambai-lambai seperti ini nih ya, jalar begini. Jadi harus dibantu pakai kawat, diberdirikan dulu. Ya, dibantu pakai kawat. Kawat kalian bisa pakai ukuran 2 atau ukuran 3. Yang biasa kita pakai itu ukuran 2 atau 3 di sana ya. Kawatnya kawat bonsai, kalian bisa beli di link-link yang sudah kita sediakan di konten-konten ini ya. Nah, untuk melilitnya jangan terlalu erat ya, karena ini cabang akan dilos. Nomor 1, nomor 2 dari bawah itu dilos supaya agak gede. Jadi cukup dinaikkan begini saja ya. Nah, dinaikkan begini untuk hasil rimbun yang agak bagus. Kemudian ini nanti dilos semua nomor 1, nomor 2 ini. Ya, sementara yang sini bisa kalian potong-potong untuk dirimbunkan dulu. Caranya seperti ini di sana dia. Nih. Ya, biar panjang dulu ya. Nanti dipotong sampai sini, dipotong di sini nih. Sejajar, baru hasil tunasnya kalian bisa lanjut nanti potong-potong ya, atau dirangkai-rangkai pakai kawat. Ini contoh cabang-cabang hasil samsip ya, sekitar cabangnya sejengkal. Kalau ingin rimbun saja ya, kamu bisa potong nih ujung-ujungnya ini ya. Kamu bisa potong-potong ujung-ujungnya semuanya ya. Ini nanti pasti beranak ya, dipotong saja atau kalian bisa lanjut buangin semua daunnya. Kalau nggak bisa melalui pengawatan, tapi prosesnya ini untuk rimbun agak tertata itu lambat. Akan lebih bagus, lebih cepat prosesnya yaitu melalui pengawatan di sana ya. Nih, melalui pengawatan seperti ini. Jadi cabang-cabang yang bawah-bawah kita kawat-kawatin, kita datar-datarin seperti ini ya. Ini prosesnya cepat banget ya. Target untuk 7 bulan, 8 bulan itu udah siap pajang, udah siap untuk dibungakan di sana ya. Tapi kalau memproses ya untuk perimbunan itu yang tepat adalah mulai bulan 11 sampai bulan 3 itu tepat sekali untuk dilakukan proses perimbunan, karena musim hujan itu bukan merusak bougainville tetapi justru mempercepat pertumbuhan tunas dan mempersubur tunas-tunas. Betul itu ya. Nih, jadi semuanya dikawatin, didatarin. Kalian bisa memakai 5 cabang, 6 cabang ya, atau 4 cabang untuk yang datar-datar seperti ini. Tapi kalau cabang hanya 3, meskipun samsip kalian agak naikkan ya. Nah, ini didatar-datarin semuanya. Setelah ini bisa lanjut dipotongin semua ujung-ujungnya. Ini kan. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian bisa dipotong-potongin ujung-ujungnya. Bisa juga kalian pruning daun-daun ini ya. Buangin daun-daunnya ini untuk mempercepat kemunculan tunas ya. Kalau ini kita biarkan saja lah ya. Kalau ini kan prosesnya hanya dibiarkan daunnya seperti ini ya. Nih. Jadi ini ya, untuk yang hasil samsip kalian bisa lanjut pengawatan seperti ini. Nah, didatar-datarin. Ini cepat banget untuk proses perimbunannya. Ini nanti akan muncul tunas banyak nih seperti ini. Akan bermunculan tunas-tunas banyak. Bisa lanjut hanya dipotong-potong saja. Kalau ingin cabangnya agak bagus, hasil tunas-tunas yang muncul ini nanti kalian bisa lanjut pengawatan. Ya, dikawat, ditata lagi bagi kalian yang bisa menata cabang. Itu akan lebih bagus. Simak saja proses selanjutnya di sana ya, untuk menjadikan bougainville dari yang ori ataupun samsip ini hanya target 8 bulan atau 7 bulan sudah jadi dan rimbun.